Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Baik, tapi Wutong dan aku juga harus mendapatkan bagian dari ikan itu. Dia sengaja menambahkan dirinya ke dalam tawarannya hanya agar Juicy tidak akan menolak kondisinya secara langsung. Baiklah, Juicy menjawab tanpa ragu. Wo Yuhao bisa tahu bahwa dia berada di atas bulan dari sorot matanya. Apakah ini benar-benar diperlukan hanya untuk makan beberapa ikan bakar? Apakah dia masih permaisuri Dewi Perang yang tak terkalahkan yang aku tahu? 1 jam kemudian, Juicy memerintahkan kelompok untuk menetap di tepi sungai besar. Menangkap ikan adalah sepotong kue untuk para insur jiwa. Dengan mengenakan alat jiwa berbentuk manusia, Wu Yuhao membersihkan dan memanggang ikan, dan segera kedua wanita itu bisa mencium aroma ikan bakar. Juicy secara alami mengambil ikan pertama. Setelah menggigitnya yang pertama, dia memuji Wu Yuhao. Matanya membelalak tak percaya ketika dia mengangguk dengan marah untuk menyatakan kepuasannya dengan ikan bakar Wu Yuhao. Ikan keduanya diberikan kepada Tang Wutong. Dia hanya duduk di samping dan menikmati ikan yang dipanggang Wu Yuhao untuknya. Kedua wanita itu melahap ikan bakar Wu Yuhao tanpa memikirkan apapun. Mungkin ini karena kekuatan bertarung yang lebih besar, tetapi Tang Wutong tampaknya memiliki nafsu makan yang lebih besar daripada Juicy. Meski Tang Wutong masih meraih ikan bakar berikutnya, Juicy sudah kenyang. Juicy bersandar pada pohon besar di belakangnya saat dia melirik Tang Wutong yang duduk tidak terlalu jauh darinya. Apakah kamu tidak cemburu karena dia membuat ikan bakar untuk aku makan? Tang Wutong menggelengkan kepalanya sambil terus makan ikan bakar dengan gembira. Wu Yuhao berjalan ke arahnya sebelum menyeka minyak di sudut mulutnya. Dengan sabut tangan yang bersih, Tang Wutong mendongak dan melontarkan senyum bahagia padanya. Meskipun Juicy tidak dapat melihat ekspresi Wu Yuhao karena pelindung di wajahnya, dia masih bisa membayangkan tatapan penuh kasih di matanya. Dia hanya bisa bertanya dengan cemburu. Aku tidak percaya kamu tidak cemburu sama sekali. Aku pikir kamu tidak tahu bagaimana menghargai priamu. Jika Wu Yuhao adalah priaku, sebagai gantinya aku pasti tidak akan mengizinkannya menyiapkan makanan untuk wanita lain. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Juicy. Ini benar-benar bukan apa-apa. Selain itu, hal-hal yang dia berikan kepadaku selalu berbeda dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Berbeda? Apa bedanya? Seperti yang diduga dari Juicy, dia memperhatikan dengan cermat cara Wu Yuhao memanggang ikan. Dia memastikan bahwa dia telah memanggangnya sama persis untuk kedua ikan mereka. Karena itu dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Tang Wutong. Tang Wutong meluruskan ikan bakar ke tangan Juicy dan berkata, "Karena kamu sangat menyukainya, mengapa kamu tidak mencoba ikan bakar yang dia berikan padaku?" Saat dia berbicara, dia menelusuri kembali lengannya dan melepaskan sepotong ikan bakar untuk Juicy. Tang Wutong memutuskan untuk tidak begitu murah hati. Juicy mengambil sepotong ikan dari Tang Wutong dengan curiga. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak memakan sisa-sisa rakyat jelata sebagai permaisuri di perang yang kuat. Namun rasa ingin tahu dan kasih sayang dalam dirinya akhirnya memenangkannya saat dia memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya. Juicy hanya membutuhkan beberapa gigitan baginya untuk terpana oleh rasanya. Dia duduk diam saat dia menatap kosong keruang di depannya. Rasa di mulutnya benar-benar keluar dari dunia ini. Daging ikan yang empuk dan berair tampaknya memiliki semacam energi khusus. Meskipun rasanya kurang lebih mirip dengan ikan yang dia makan sebelumnya, energi khusus inilah yang membuat ikannya begitu istimewa, seolah-olah seluruh ikan bakar telah ditingkatkan. Sementara itu Tang Wutong terus memakan ikan bakar miliknya. Dia masih memiliki ekspresi bahagia yang sama di wajahnya saat dia menikmati setiap gigitan. Juicy tertegun cukup lama sebelum dia akhirnya menelan ikan di mulutnya. Pada saat ini dia merasakan kepuasan luar biasa membanjiri seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dibawa ke pelukan yang sangat hangat dan penuh kasih. "Apa yang kamu tambahkan ke ikan panggangnya?" Juicy menoleh dan bertanya pada Wu Yuhao. Wu Yuhao berbicara dengan jelas. "Kamu telah memperhatikanku saat aku memanggang ikan. Kamu harusnya cukup tahu bahwa aku tidak memvariasikan prosedur, entah itu padamu atau pada Tang Wutong."
Namun, mengapa rasanya berbeda? Bahkan rasanya jauh lebih enak. Aku tidak peduli. Aku ingin ikan bakar seperti itu juga. Cusi berbicara dengan kejam. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku minta maaf, tapi aku rasa aku tidak bisa melakukannya." "Kenapa kamu tidak bisa melakukannya?" "Aku tidak peduli. Aku juga menginginkannya." Cusi praktis berteriak pada Wu Yuhao. Bahkan dia sangat keras sehingga beberapa instruktur jiwa dari Legion instruktur jiwa Phoenix Api yang menjaga daerah itu berbalik untuk memastikan bahwa marshal mereka baik-baik saja. Cusi melambaikan tangannya dan mengatakan kepada mereka bahwa dia baik-baik saja. Dia mencoba memperlambat nafasnya saat melihat Wu Yuhao dan Tang Wutong. "Mengapa? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya untukku?" Sekarang, suaranya sedikit melunak. Wu Yuhao menghela nafas lembut sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak melanjutkan untuk menjelaskan mengapa saat dia memalingkan mukanya. Tang Wutong berdiri dan menghabiskan ikan bakar di tangannya sebelum menjelaskan kepada Jusi. Emosinya berbeda. Kamu harus berhenti mempersulitnya. Dia tidak sengaja melakukannya. Dia hanya memiliki emosi yang berbeda ketika dia memanggang ikan untuk kita. Oleh karena itu rasanya masih akan berbeda. Meskipun dipanggang dengan cara yang sama, itu sebabnya aku tidak pernah terlalu khawatir bahwa dia memanggang ikan untukmu. Kecuali aku mau membagikan ikan bakarku untukmu, kamu tidak akan pernah bisa merasakan rasa cinta. Tang berjalan menuju Wo Yuhao sebelum dia bersandar ke tubuhnya. "Ikan bakar itu sangat lezat. Aku mencintaimu." Wo Yuhao terkejut oleh kalimatnya yang pendek dan sederhana. Ini adalah pertama kalinya Tang mengungkapkan cintanya kepada Wo Yuhao di depan orang lain. Ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya meskipun dia tahu bahwa Tang berusaha membuat Cusi kesal dan cemburu. Dia yakin bahwa setiap kata yang dia katakan kepadanya sangat berarti. "Aku juga mencintaimu," kata Wo Yuhao. Jantungnya sudah meleleh setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tang Wutong. Air mata mulai mengalir di wajah Cusi dengan cara yang tak terkendali saat dia melihat mereka saling berpelukan. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Wutong mengizinkannya memanggang ikan untuknya. Dia tidak berusaha bersikap baik, juga tidak lapar. Dia hanya ingin menunjukkan padanya bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut Wo Yuhao darinya. Dia akhirnya mengerti itu bukan karena Tang Wutong tidak cemburu padanya. Bahkan Tang Wutong selalu cemburu padanya. Dia berusaha menurunkannya dengan cara sekuat mungkin. Meskipun Jusi tahu bahwa dia harus kuat di saat seperti ini, dia tetap menangis. "Jadi, mengapa jika aku berhasil menaklukkan seluruh dunia, aku masih kehilangan dia? Selama dia meninggalkan hatinya bersamanya, aku tidak akan pernah punya kesempatan." Air mata mengaburkan pandangannya. Jusi berbalik dan menghapus air mata di wajahnya. Dia menutupi wajahnya dengan pelindung sebelum berjalan ke samping tanpa suara. Dia mulai berjalan menjauh dari mereka saat dia tetap diam. "Apakah aku berlebihan?" Tang Wutong meringkuk melawan Wo Yuhao dan bertanya. Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagus, kamu mencoba membuatnya menyerah padaku. Sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk berkumpul lagi pula. Aku tidak ingin dia menahan perasaanku lagi. Apa yang kamu lakukan benar. Tapi aku harus mengakui bahwa Jusi sangat menyedihkan. Kamu bisa mengatakan bahwa masih ada kebaikan di hatinya. Dia tidak sembarang membunuh saat dia menaklukkan kota-kota itu. Jika tidak, aku akan menghabisinya meskipun hubungan kita dulu. Hubungan masa lalu." Tang Wutong segera mendongak. Dia diperingatkan oleh penggunaan kata-kata seperti itu oleh Wo Yuhao. Wo Yuhao mencium bibir merahnya. Kebetulan Jusi telah berbalik pada saat ini setelah mencapai tepi sungai. Setelah melihat mereka berciuman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia berlari menuju Wo Yuhao dan Tang Wutong dengan parah. Wo Yuhao secara alami bisa merasakan gerakannya. Bagaimanapun, kultivasinya yang kuat berarti bahwa ia dapat merasakan sebagian besar gerakan di sekitarnya. Dia melepaskan Tang Wutong sebelum berbalik untuk melihat Jusi. Setelah itu dia melepaskan aliran kekuatan jiwa yang lembut yang membentuk penghalang yang menghalangi Jusi untuk mendekati mereka. Jusi memelototi Wo Yuhao dengan mata merah darah dan berteriak, "Wo Yuhao, apakah kau tahu betapa aku..."
Pada saat ini, trisula emas di dahi Tang Wutong tiba-tiba muncul sebelum memancarkan sinar cahaya keemasan yang mendarat di tubuh Jusi. Jusi gemetar dengan keras saat dia tersandung ke belakang sepertinya. Dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Matanya membelalak ketakutan ketika dia mengakhiri hukumannya. Wutong, apa yang baru saja kamu lakukan? Wu Yuhao terkejut ketika dia berbalik untuk melihatnya. Berdasarkan pemahamannya tentang dia, Wu Yuhao tahu bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Jusi bahkan jika dia cemburu padanya. Hah? Aku juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tong Tong juga sama khawatirnya ketika dia dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Jusi. Jusi, apakah kamu baik-baik saja? Aku benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Wah, Yuha percaya bahwa Tang Wutong tidak akan pernah berbohong padanya selain itu. Nah, dan fluktuasi emosionalnya tampaknya tidak menunjukkan bahwa dia berbohong. Tapi kemudian apa? Cahaya keemasan itu. Saat ini posisi mereka tampaknya telah berbalik. Jusi sekarang adalah yang tenang. Sementara dua lainnya panik atas dirinya. Dia menggelengkan kepalanya dan memberitahu Wo Yuhan tentang Wutong. Aku baik-baik saja. Aku minta maaf karena sangat emosional. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Setelah itu dia berjalan ke pohon besar dan duduk. Segalanya tampak normal kembali. Wo Yuhan dan Tang Wutong berbalik untuk saling memandang. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya duduk dan beristirahat. Pada saat ini Jusi yang tampaknya telah kembali ke kondisi tenangnya sebenarnya sangat bingung. Dia masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Ketika seberkas cahaya kemasan itu mendarat di tubuhnya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditembak oleh gunung. Dia juga mendengar suara yang sangat berwibawa dan menakutkan berbicara padanya di dalam kepalanya. Orang dengan suara misterius itu mengatakan sesuatu yang menyiram semua perasaan tidak adil dan frustasi di dalam hatinya. Kata-kata itu terus bergema di pikirannya. Jika kamu tidak ingin aku menghancurkanmu dan anakmu, kau sebaiknya menyimpan apa yang ingin kamu katakan pada dirimu sendiri. Ya, itu adalah kata-kata yang bergema di dalam kepalanya. Kata-kata itu muncul ketika cahaya keemasan menyiram tubuhnya. Kini, dia ditinggalkan dalam kebingungan yang mendalam. Tanpa seluruh pasukan membebani mereka, Legionaris Luciwa mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Karena Legionaris Luciwa peringkat binatang semua mampu terbang, mereka mampu terbang selama 2 jam dengan bantuan botol susu sebelum mereka perlu mendarat dan beristirahat. Oleh karena itu, mereka dapat melihat kota bercahaya hanya dalam waktu lebih dari 1 hari. Meski Jusi terbang dengan alat jiwa berbentuk manusia, dia menatap kota bercahaya yang terbentang di depannya. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk gagal. Dia harus berhasil dalam apa yang telah dirancang untuk dilakukan. Jika dia gagal, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tentu saja dia telah bersiap untuk yang terburuk. Bahkan jika dia gagal, dia tidak akan kehilangan segalanya. Namun dia tahu bahwa kekasihnya pasti akan mati jika dia gagal. Meskipun dia sudah menyerah padanya dan mengerti bahwa dia tidak punya harapan untuk bertemu dengannya, dia tidak dapat menyerahkan perasaannya untuk dirinya. Karena itu dia terus-menerus tersiksa oleh perasaannya. Namun Jusi tahu bahwa dia harus fokus pada tugas yang ada. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia harus berhasil. Dia tidak boleh gagal untuk putranya, untuk dirinya sendiri dan untuknya. Sejujurnya menaklukkan seluruh benua tidak pernah menjadi prioritasnya. Yang paling penting baginya adalah mengendalikan takdirnya sendiri. Setelah memerintah pasukan begitu lama, dia pasti tahu bagaimana keunggulan teknologi Kekaisaran Ryu tidak akan hilang hanya dalam 10 tahun karenanya dia tidak cemas sama sekali. Namun dia sangat khawatir tentang putranya. Ketika putranya terus tumbuh, akan segera gilirannya untuk menjalani upacara kebangkitan jiwa bela diri. Dia sama sekali tidak tahu apa jiwa bela diri yang akan diwariskan putranya. Karena itu, ia sangat takut pada putranya bahwa hal yang mengerikan akan terjadi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.